Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah kekuatan dari kabar baik. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal pasal 15 ayat 30 terjemahan baru yang berbunyi demikian. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Seorang siswa sangat ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, dan akhirnya dia memutuskan untuk mengejar beasiswa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Setelah dia memasukkan berkas-berkas yang diminta oleh perusahaan tersebut, dia menunggu kabar tentang penerimaan beasiswa yang sangat penting bagi masa depannya. Suatu hari, siswa tersebut menerima surat elektronik dari perusahaan yang menawarkan beasiswa tersebut. Jantungnya berdegup kencang saat membuka surat elektronik tersebut. Setelah membaca isi surat, siswa tersebut tidak percaya bahwa ia telah diterima sebagai penerima beasiswa. Siswa tersebut merasakan sukacita yang luar biasa. Ia berteriak dengan gembira dan menangis bahagia. Ia merasa bahwa semua usaha dan kerja kerasnya selama ini tidak sia-sia. Saking bahagianya, dia segera membagikan kabar baik tersebut kepada keluarga dan teman-temannya. Mereka semua merasa bahagia dan bangga atas pencapaian siswa tersebut. Namun, satu hal yang disadari oleh siswa tersebut bahwa sukacita yang dirasakannya tidak semata-mata karena beasiswa yang diterimanya, tetapi juga karena kesempatan yang terbuka bagi masa depannya. Ia merasa bersemangat untuk mengejar impian dan mencapai tujuan hidupnya. Dengan sukacita yang memenuhi hatinya, siswa tersebut merayakan kabar baik itu dengan orang-orang yang dicintainya. Ia tahu bahwa kabar baik ini akan membawa perubahan positif dalam hidupnya dan memberinya kesempatan untuk mencapai kesuksesan. Jikalau ada seseorang yang datang menghampiri kita membawa dua kabar, yang satu adalah kabar baik dan yang satunya lagi kabar buruk, dan orang tersebut menanyakan suatu pertanyaan, kabar manakah yang ingin didengarkan terlebih dahulu? Kabar baikkah atau kabar yang kurang baik? Saya percaya kebanyakan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari akan memilih untuk mendengarkan kabar baik terlebih dahulu. Dan sebisa mungkin, kalau kabar baik itu sudah disampaikan, kabar yang kurang baik itu tidak usah disampaikan. Mengapa demikian? Karena kabar yang kurang baik itu dapat menghancurkan semangat kita, menghilangkan pengharapan kita, atau sederhananya, kabar yang kurang baik membawa dampak yang kurang baik juga dalam kehidupan kita, sehingga kita pun berusaha untuk menjauhinya. Berbeda dengan kabar baik yang dapat memulihkan semangat dan membangkitkan pengharapan kita, dan itu dapat menular kepada orang lain yang mendengarnya juga, seperti yang dikisahkan dalam kisah dari seorang siswa tadi. Demikian pula yang dituangkan dalam Amsal hari ini, mata yang bersinar-sinar menyukakan hati dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Tidak ada yang dapat memungkiri kekuatan dari mata yang bersinar-sinar dan kabar yang baik. Mata yang bersinar-sinar adalah tanda dari bangkitnya pengharapan dalam diri seseorang. Pengharapan itu dapat bangkit oleh karena adanya kabar baik yang diterima oleh orang tersebut. Namun, jika kita mengaitkannya dengan renungan sebelumnya bahwa itu pun bersifat sementara, maka kita tidak boleh terlalu hanyut dalam kabar baik itu. Satu-satunya kabar baik yang layak untuk kita ingat siang dan malam, bahkan sampai akhir hidup kita adalah bahwa Allah telah beranugerah dalam hidup kita dengan memberikan putra tunggalnya untuk menebus manusia dari dosa. Kabar yang memberikan sukacita dan pengharapan. Kabar ini pun seharusnya membawa sukacita bagi orang-orang yang mendengarnya. Dan kita melihat pada waktu peristiwa Pentakosta dalam Kisah Para Rasul, kabar ini mempertobatkan 3.000 jiwa.
Sungguh satu kabar baik yang menggoncangkan dunia yang berdosa ini. Kabar baik yang mengubah kehidupan umat pilihannya. Kabar baik yang kedatangannya selalu dinantikan. Oleh sebab itu, Paulus menuliskan bahwa kedatangan orang-orang yang membawa kabar baik itu sangat dinantikan karena kabar baik itu menyegarkan hati setiap orang yang menantikannya. Kabar keselamatan adalah kabar yang dinantikan bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi kita yang telah menerima Yesus, yang kita nantikan adalah firman Tuhan yang berkuasa mengubahkan kehidupan manusia dan kabar kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Pertanyaan untuk kita renungkan, adakah kita menantikan firman Tuhan setiap hari? Adakah kita mencari kebenarannya? Apa yang kita lakukan sambil menyongsong kedatangannya yang kedua kali? Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.